Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita di Kisah Mistis. Kali ini kita akan membahas sebuah peristiwa-peristiwa aneh yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas salah satu topik yang juga sangat menyeramkan teman-teman. Hari ini kita coba bahas tentang kota goib Wentira yang ada di Sulawesi Tengah, Kota Palu. Perbatasan Kota Palu dan Mautong. Sebelum masuk di videonya, intro dulu. Oke teman-teman, sebelum masuk ceritanya, pertama-tama kalian harus ketahui bahwa Wentira ini adalah salah satu kota jin yang dipercayai oleh masyarakat setempat bahwa keberadaan kerajaan ini masih ada walaupun tak kasat mata. Perlu kita ketahui bahwa Wentira ini berasal dari kata Ngata Wentira, yang berarti kota yang tak kasat mata atau tidak terlihat, teman-teman. Kota goib Wentira ini berada di hutan lebat pegunungan yang berada di antara kota Palu dan Kabupaten Parigi Motong. Menurut cerita, saat memasuki kota Wentira, kita akan merasakan seperti kehilangan kesadaran di antara dunia nyata dan dunia supranatural, teman-teman. Tidak semua orang bisa memasuki kota gaib Wentira ini karena hanya orang-orang yang memiliki kemampuan supranatural juga yang mungkin mampu menemukannya. Sebagian orang yang bisa masuk itu mungkin karena sial atau bisa dibilang beruntung, tiba-tiba bisa masuk di Wentira ini. Wentira ini merupakan tempat paling angker di Indonesia, yang paling menakutkan karena dianggap sebagai kerajaan jin yang terbesar yang di Indonesia ini. Banyak kejadian-kejadian aneh yang dialami penduduk setempat yang percaya akan keberadaan kota goib Wentira ini, teman-teman. Salah satu cerita, ada seseorang yang memesan mobil BMW series yang berwarna kuning dengan memberikan alamat Wentira ini. Dan pada umumnya kalau kita bahas mobil BMW series ini, hanya orang-orang yang memiliki banyak uang lah, atau termasuk orang-orang yang memiliki keuangan yang cukup untuk membeli BMW yang series begini yang berwarna kuning. Dan dia memberikan alamat dengan nama Wentira. Menurut sales yang ada di perusahaan ini, mobil ini tidak ada keanehan terjadi pada saat ada orang tua yang memesan kendaraan ini. Tapi di saat mobil ini diantarkan ke tempat alamat tujuan yang dituliskan orang tua tersebut, ternyata hanya sebuah hutan belantara yang lebat dan sangat angker, teman-teman. Seperti kebanyakan tempat-tempat mistis yang ada di Indonesia, Wentira ini juga memiliki mitos yang sangat dipercaya oleh masyarakat setempat, teman-teman. Salah satunya, jika ingin melewati Wentira ini,
Kalau ingin aman untuk melewati, harus membunyikan klakson pada kendaraan motor atau mobil sebanyak 3 kali, teman. Dia nggak 1 kali, harus 3 kali, teman-teman. Agar perjalanan kita lancar, aman, tidak tersesat ke kota goib ini, teman-teman. Ada sebuah kisah juga terjadi di kota Kalimantan. Ini masih berkaitan ya, Wentira. Di kota Kalimantan ada sesosok pemuda yang mampu memanjat tebing curam dan tinggi tanpa pengaman sama sekali untuk mengambil sarang burung walet. Begini, teman-teman. Pada umumnya kalau kita lihat, orang untuk memanjat tebing itu membutuhkan peralatan yang sangat mumpuni. Harus bagus untuk keamanannya. Karena sedikit saja fatalnya, wah bahaya sekali, teman-teman. Ini tebing curam, tapi dia panjat itu tidak menggunakan alat-alat satupun. Dia hanya memanjat dengan hanya baju dan celana yang dipakainya aja, nggak ada tambahan-tambahan yang lain. Terus ketika masyarakat mulai penasaran melihat aksinya, mereka heran dan terkagum melihat pemuda ini, teman-teman. Kenapa? Karena kelebihan memanjatnya yang tidak manusiawi, yang nggak manusia pada umumnya lah bisa melakukan itu. Dan ketika mereka mendekati pemuda itu dan menanyakan asal dari orang ini, dia langsung menjawab dia berasal dari kota Wentira, Palu. Ya, ini pemuda asli dari Wentira, Palu, teman-teman. Setelah beberapa saat itu langsung hilang tanpa jejak. Orang ini langsung menghilang, teman-teman. Jadi kita bisa simpulkan bahwa pemuda ini memang mau dibilang jin juga bukan, mau dibilang manusia gimana juga, karena memiliki kehebatan supranatural yang luar biasa, teman-teman. Oke, kita kembali ke Wentira, kota di Palu ya. Banyak warga setempat yang meyakini jembatan dan tugu besar warna kuning sebagai penanda pintu gerbang kota gaib Wentira ini, teman-teman. Kalau melihat dengan pandangan kasat mata, Wentira ini hanya sebuah hutan lebat dan angker yang ditumbuhi banyak pohon-pohon besar. Banyak warga yang mengatakan tak ada satupun warga yang berani menebang pohon di tempat yang ada di wilayah masuk di tugu dan di jembatan itu, teman-teman. Karena diyakini itu adalah wilayah kota Wentira ini, teman-teman. Terus kita bertanya ke warga-warga. Ini menurut yang artikel yang beberapa saya baca. Menurut cerita orang-orang yang pernah memasuki alam Wentira ini, mereka udah ada yang ini loh, sampai masuk ke alam Wentira ini, teman-teman. Di dalam Wentira didominasi oleh warna kuning, teman-teman, kuning keemasan. Dan di mana penghuninya itu hidup sangat sejahtera dan tidak ada yang miskin, teman-teman. Nggak ada yang begitu, mungkin orang-orang yang nggak mampu. Mereka semua itu yang ada di dalamnya itu semua rata-rata serba mewah, teman-teman. Orang ini berkata, di kehidupan di sana layaknya kehidupan normal, teman-teman. Semua ada, baik gedung, kendaraan, dan lain-lain, teman. Misalnya pusat perbelanjaan atau apapun itu semuanya ada. Dan itu semua serba mewah, teman-teman ya. Terus ada beberapa cerita orang-orang lagi. Menurut cerita orang-orang yang di sekitar pegunungan Sulawesi Tengah yang katanya juga masuk dalam area Wentira ini. Kadang-kadang ada penghuni Wentira yang keluar untuk berbelanja di pasar-pasar tradisional.
Jadi penduduk atau warga yang ada di kota Guip Wentira ini itu sering berkomunikasi dengan masyarakat yang ada di area sekitar Palu ini, teman-teman. Jadi mereka sudah berbaur dengan ini, tapi mereka membatasi diri mereka, teman-teman. Ini banyak yang mengatakan ciri-ciri orang yang termasuk orang-orang dari Wentira ini, ciri-ciri yang utama itu adalah tidak ada garis pemisah di atas tengah bibir seperti layaknya manusia normal, teman-teman. Maksudnya pemisah tengah bibir itu, teman-teman, di sini nih. Mereka tidak memiliki pemisah. Kan kita kayak ini kan normal nih, ada pemisahnya nih. Mereka itu rata, teman-teman, nggak ada pemisahnya. Jadi mereka ini sering muncul dan tetap dilayani oleh masyarakat setempat, dan tidak ada yang berani mengganggu mereka, teman-teman. Jadi daerah mereka itu banyak orang yang mengatakan kalau kita misal melewati tugu dan jembatan itu, kita harus hati-hati, teman-teman, karena jangan sampai kita melintas mengabaikan beberapa peraturan-peraturan yang ada di sana, kita tersesat ke kota Wentira ini, teman-teman. Dan menurut cerita juga, menurut artikel yang beberapa saya baca, kalau sudah masuk ke kota Wentira ini, kesempatan keluarnya itu agak susah, teman-teman. Dan kalaupun keluar, mungkin akan ada perbedaan yang terjadi pada orang yang tersebut, teman-teman. Masih banyak lagi sih yang menyangkut kota Wentira ini yang dijuluki kerajaan jin terbesar di Indonesia ini, teman-teman. Cuman kalau mau kita bahas sampai selesai, sampai sedetail-detailnya, mungkin videonya terlalu panjang, teman-teman. Kalau misal kita punya waktu lagi, kita bahas lagi kota Wentira ini, karena ini betul-betul kota yang menurut saya penuh misteri, teman-teman. Jadi kita harus mencari dulu kebenarannya dan beberapa orang-orang yang betul-betul mengetahui kota ini, teman-teman. Oke, mungkin saya cuma bisa menyampaikan ini, teman-teman. Mungkin kurang lebihnya mungkin bisa ditambahkan ya untuk teman-teman yang ada di Palu, orang yang lebih paham tentang Wentira ini bisa tinggalkan ini di kolom komentar ya. Nanti saya kontak secara langsung ya buat teman-teman yang ada di kota Palu, yang ada di sekitaran kota wilayah Wentira ini, teman-teman. Yang pasti kita masih penasaran nih sama kota-kota Wentira ini, teman-teman. Oke, mungkin videonya sampai di sini dulu, teman-teman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Seperti yang kita tahu, saya ini baru belajar untuk membuat video-video yang langsung face muka kayak gini, teman-teman ya. Saya masih belajar. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar video ini bisa tersampaikan, dan mungkin teman-teman yang bisa melihat ini bisa memberikan masukan untuk saya. Terus ada daerah mana lagi yang kita mau bahas, daerah mana lagi yang mungkin memiliki kisah-kisah mistis yang luar biasa, teman-teman, untuk kita bahas. Oke, teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.